Bab 2482 Kota Penjara yang Berapi-api 1. Di atas benteng Tianhai, langit malam diwarnai merah pekat oleh lampu-lampu sistem kesiapan perang. Ratusan ribu robot tempur, kapal perang, dan prajurit super sudah siap beraksi. Pipa-pipa energi raksasa membentang di seluruh kota, dan suara dengung yang dalam, tampaknya menjadi pertanda awal ekspedisi apokaliptik. Zhang Yi berdiri di platform komando di puncak menara utama, mengawasi seluruh kota baja. Kota Tianhai adalah benteng terkuat umat manusia, namun dia secara pribadi mematikan sebagian besar sistem pertahanannya, hanya menyisakan garis besar kota yang sunyi. Untuk menyerang kerajaan klan Jurong, dia harus mengalihkan sebagian besar pasukan tempurnya. Jadi yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Lagi pula, dia tidak mungkin membawa seluruh ratusan ribu penduduk kota bersamanya saat berperang. Pusat energi terkunci, mode kota beralih ke mode pertahanan penuh. Suara dari pusat kendali cerdas bergema di udara. Seluruh kota diselimuti suasana suram, dengan anggota patroli yang tersisa, bersenjata berat, dengan tekun menjaga wilayah tersebut. Youker berjalan ke sisinya, mengenakan jubah tempur hitam, rambut peraknya berkibar tertiup angin. Apakah kita benar-benar akan mengerahkan seluruh tentara? Dunia sedang dalam kekacauan saat ini, dan mereka yang tetap tinggal di belakang mungkin berada dalam bahaya. Secercah keraguan tampak di matanya. Lagi pula, kota Tianhai telah hancur, dan dibangun kembali beberapa kali, dan versi kota Tianhai ini adalah favoritnya. Tingkat peradaban bahkan melampaui tingkat sebelum kiamat. Zhang Yi dengan tenang menjawab. Ini hanya sementara. Kita akan mengakhiri perang ini secepat mungkin, dan kemudian kembali. Setelah tindakan pencegahanku sebelumnya, tidak ada peradaban kuno yang berani mendekati kita untuk sementara waktu. Jika kota Tianhai ingin bertahan hidup, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Untuk menanamkan rasa takut pada mereka, kita harus aktif menjarah. Tatapannya menembus malam, mengarah ke timur. Itulah arah yang berada jauh di dalam kerak bumi. Klan Zhurong. Mereka akan menjadi tolok ukur pertama kita. Di ruang bayangan Zhang Yi, di aula komando mewah yang telah disiapkan, Lu Keran, Fatisu, Youker, Deng Shentong, Paman Yu, dan yang lainnya telah berkumpul bersama. Suasana terasa mencekam, bercampur antara rasa gelisah dan gembira, dan layar cahaya di dinding memproyeksikan peta struktur geologi bawah tanah, dan kepadatan energinya. Mengenakan sarung tangan teknisi, Lu Keran tersenyum gembira. Akhirnya, hari ini tiba. Pemimpi, milikku benar-benar sangat gembira. Sambil memasukkan sebatang makanan bergizi ke mulutnya, Fatisu berseru. Bukankah ini neraka? 50.000 meter di bawah tanah, suhu di sana bisa memanggangku menjadi daging babi. Paman Yu menghela napas, menepuk wajah si gemuk Su, dan berkata, kurangi mengucapkan hal-hal yang membawa sial, atau semua orang akan mengubahmu menjadi daging babi panggang sekarang juga. Fatisu dengan patuh menutup mulutnya. Aku hanya bercanda. Bertarung di dunia batin membuat seseorang merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun indeks kekuatan supernya setinggi 30.000 poin, kehati-hatiannya yang melekat, yang bahkan lebih besar daripada Zhang Yi, tidak dapat diubah. Deng Shentong duduk tegak di kursinya, jari-jarinya yang panjang mengetuk meja. Secara teori, selama perisai energi sang pemimpi diaktifkan sepenuhnya, kita dapat beroperasi di lapisan mantel atas, selama lebih dari 30 tahun. Selain itu, pakaian tempur baru yang dibuat Nona Lu untuk kita, memiliki sistem suhu adaptif, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Bukan masalah besar? Hei, apa kau belum pernah disemprot lava ke wajah? Fatisu berkata dengan cemas. Benda itu lebih panas daripada amarah seorang wanita. Semua orang sudah terbiasa dengan intonasi suara Fatisu, dan tidak mau repot-repot memperhatikannya. Suara yang sin-sin terdengar seperti hembusan angin sejuk. Misi kita kali ini adalah menyerang, bukan untuk menjelajah. Aku sudah merencanakan rutenya dengan tepat, dan dengan iblis api yang memimpin jalan, kita bisa melewati semua sistem pertahanan, dan langsung menuju area inti klan Jurong. Tatapannya menyapu semua orang, nadanya dingin. Ini adalah perang antar peradaban. Tuan-tuan, harap nikmati perburuannya. Ada secercah kegembiraan yang hancur berkeping-keping, di matanya yang seperti obsidian. Berbeda dengan yang lain, yang Sin-Sin cukup menikmati kehidupan setelah kiamat ini. Hanya di dunia seperti itulah bakatnya dapat ditampilkan, dan dia dapat menikmati petualangan seru setiap saat. Ketika suara Zhang Yi terdengar,
Semua orang secara naluriah berdiri tegak. Perakitan selesai. Yah. Tatapan Zhang Yi menembus bayangan, menyapu kerumunan, nadanya mantap dan berwibawa. Operasi ini akan diberi kode nama, Ekspedisi Alam Lelehan. Target adalah klan Zhurong. Tujuan, untuk menghancurkan peradaban yang memulai perang melawan Huasu. Dan mengintimidasi semua peradaban kuno di dunia saat ini. Dia berhenti sejenak, nada suaranya sedikit merendah. Ini bukanlah pertempuran defensif, tetapi pertempuran untuk menegakkan otoritas kita. Kita harus memberitahu semua ras kuno, kerajaan Huasu, terutama wilayahku, wilayah Zhang Yi, sama sekali tidak dapat diganggu-gugat. Mata Lukeran berbinar-binar, dan dia tak sabar untuk mengeluarkan senjata yang telah dia tingkatkan sendiri, dan melepaskan kekuatan penuhnya. Membangun otoritas? Aku suka kata itu. Kalau begitu, mari kita ledakan inti bumi ke dalamnya kali ini. Zhang Yi meliriknya, senyum tipis teruk di bibirnya. Itulah yang sebenarnya ingin kulakukan. Dia mengalihkan pandangannya ke dunia luar, mengangkat tangannya, dan membuka gerbang dimensi yang sangat besar. Mari kita mulai. Ledakan. Suara gemuruh yang luar biasa terdengar di kota Tianhai, dan benteng Tianhai yang kolosal segera muncul dari tanah, terbang menuju gerbang dimensi di udara. Pola cahaya pada lapisan luar benteng mengalir seperti gelombang pasang, secara bertahap mengaburkan batas-batas kota. Seluruh benteng Tianhai tersedot ke dimensi lain, seperti paus baja raksasa yang tenggelam ke laut cermin. Selusin detik kemudian, hanya hamparan tanah kosong yang luas yang tersisa, dengan angin yang menderu kencang. Iblis api telah sepenuhnya dikendalikan, dan sedang membimbing Zhang Yi melalui kegelapan. Gerbang dimensi terbuka, dan Zhang Yi melangkah keluar, seketika menghilang sejauh 5 kilometer. Dia dengan cepat tiba di area tempat gunung berapi meletus, dan dari sana langsung menuju inti bumi. Di dunia bawah tanah, menentukan lokasi sebenarnya sangat sulit. Klan Zhurong mengandalkan kemampuan bawaan mereka untuk mengidentifikasi arah. Tanpa bimbingan iblis api, memang akan sangat sulit untuk menemukan kerajaan klan Zhurong yang tersembunyi di celah kecil di dalam bumi yang luas. Zhang Yi melintasi lapisan tanah dan batuan yang tebal, dengan cepat turun ke kedalaman sekitar 50.000 meter, mencapai wilayah mantel atas. Dengan dipandu oleh iblis api, dia akhirnya menemukan pintu masuk ke kerajaan Zhurong. Setelah teleportasi spasial lainnya, kegelapan tiba-tiba menghilang, dan cahaya yang menyilaukan membuat Zhang Yi sedikit menyipitkan mata. Cahaya merah magma, cahaya biru angkasa, dan cahaya putih energi saling berjalin menciptakan gambaran yang kacau. Sungai lava mengalir deras di depan, suhunya yang sangat panas mencapai ribuan derajat Celcius. Namun, suhu tinggi tersebut tidak berpengaruh pada Zhang Yi, yang mengenakan armor Dewa Iblis Akhir. Namun, melihat sungai lava berwarna-warni akibat perbedaan suhu, dia tak kuasa menahan napas. Sungguh suatu keajaiban, bahwa kehidupan dapat eksis di tempat seperti ini. Iblis api itu berlutut di depan retakan tersebut, dahinya hampir menyentuh tanah, dan berkata dengan hormat. Tuan, jalan menuju kota neraka terbentang di depan kita. Bab 2483 Kota Penjara yang Berapi-api 2. Kita perlu melewati 7 lapisan retakan mantel, dan 12 zona magma, sebelum kita dapat mencapai inti bumi. Bagian tengahnya dipenuhi dengan berbagai garis pertahanan, termasuk pertahanan alami yang dibentuk oleh aliran magma, dan pertahanan buatan manusia oleh klan Zhurong. Jika keberadaanmu terungkap, klan Zhurong akan mengaktifkan api inti bumi untuk menghentikan invasimu. Oleh karena itu, mohon ikuti instruksi saya dengan saksama. Hantu api, dengan wajah penuh pertimbangan, menganalisis pro dan kontra untuk Zhang Yi. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Zhang Yi mengatakannya dengan santai, tanpa benar-benar peduli. Semua rintangan tidak berarti baginya, jarak yang sangat jauh hanyalah momen singkat, dalam perjalanan ruang angkasanya. Zhang Yi membuka gerbang dimensi, melewati berbagai penghalang, dan melanjutkan perjalanan menuju pusat klan Zhurong. Proses melintasi kerak bumi sungguh menakjubkan sekaligus menakutkan. Itu adalah dunia yang belum pernah dilihat mata manusia sebelumnya. Lapisan batuan setebal 10.000 meter, berkilauan dengan kilap metalik di bawah tekanan tinggi, seperti lautan berbintang yang membatu. Saat melewati celah-celah di gerbang dimensi, seseorang kadang-kadang dapat melihat makhluk-makhluk silika raksasa menggeliat di dinding batu, seperti binatang buas raksasa yang telah tidur selama ratusan juta tahun. Semakin dekat Anda ke bawah tanah, semakin bergejolak aliran magma di atasnya, di mana gas-gas bersuhu tinggi berputar,
dan menciptakan badai energi yang dahsyat. Meskipun aku tahu aku aman di balik bayangan, menyaksikan pemandangan yang begitu spektakuler tetap saja mengaduk emosiku. Fatisu berkeringat deras karena gugup. Ya Tuhan, tempat ini tidak dihuni manusia. Deng Shento meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kau takut? Aku tidak takut, aku menghormati alam. Tidak lama kemudian, Zhang Yi berhasil menerobos pertahanan dengan gerakan zigzag, dan tiba di lapisan magma. Itu benar-benar lautan api. Lava yang tak berujung mengalir di bawah tarikan gravitasi, gelombang yang bergejolak mencapai ketinggian ratusan meter, dan arus udara yang dikeluarkan dapat melelehkan baja menjadi cairan. Namun, teknologi kota Tianhai bukan lagi peradaban manusia yang rapuh seperti di masa lalu. Zhang Yi berdiri di langit, armor Dewa Iblis akhir mengaktifkan mode siluman, sistem siluman ganda yang menggabungkan siluman optik, dan kemampuan deteksi radar, membuatnya hampir tidak terdeteksi. Zhang Yi menatap lautan bebatuan yang bergejolak dan bergumam. Ini mendidih seperti darah. Apakah ini darah bumi? Yang Xin berdiri di sampingnya, matanya yang gelap memancarkan cahaya dingin. Dan dalam darah itu, bersemayam api para leluhur. Mereka melanjutkan penurunan mereka. Akhirnya, saat Zhang Yi melewati aliran lava terakhir, penglihatannya terbuka. Mereka tiba di dunia bawah tanah yang tidak terbayangkan. Sebuah benua gua yang luas mengapung di atas lautan lava. Langit terdiri dari awan lava yang mengalir, berkilauan merah seperti matahari terbenam abadi. Puluhan ribu pilar batu menopang benua ini, menyerupai kerangka dewa. Air terjun lava yang tidak terhitung jumlahnya mengalir deras menuruni dinding gua, menyatu dengan lautan api di bawah kaki mereka, dengan deru yang memekakan telinga. Di tengah lautan lava, seekor paus lava raksasa, dengan panjang ratusan meter, berenang perlahan, matanya memancarkan bola api keemasan. Terdapat pula ular cair sepanjang 1 kilometer, yang melingkar di dalam gelombang merah gelap. Ketika mereka memutar tubuh mereka, gelombang yang mereka ciptakan dapat menelan seluruh gedung pencakar langit. Itu adalah makhluk hidup, makhluk yang sangat besar, tidak kurang dari seekor paus biru. Namun, mereka bisa berenang di dalam lava, dan mata Youker membelalak ketika melihat mereka. Sebagai seorang dokter, dia juga telah membuat prestasi signifikan di bidang biologi, yang benar-benar tidak terbayangkan. Organisme berbasis karbon dapat mencapai hal ini. Zhang Yi, bisakah kau menangkap beberapa makhluk magma ini untuk kupelajari nanti? Youker bertanya pelan. Tentu saja, aku akan membangunkanmu kebun binatang lava, tidak masalah. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Dia menatap ke kejauhan, kacamata taktisnya dengan cepat menyapu seluruh benua melalui kecerdasan buatan, mengambil informasi penting untuk Zhang Yi. Tampilan tersebut dengan cepat diperbesar dari ketinggian, memungkinkan Zhang Yi untuk melihat segala sesuatu di bawahnya dengan jelas. Seluruh kota terbentang di hadapannya secara utuh. Menggambarkan tempat ini sebagai kota kurang tepat. Karena strukturnya adalah daratan yang tergantung di dalam magma, seperti kapal besar atau sebuah pulau. Di atas pulau itu, berdiri sebuah kota buatan manusia berwarna merah kehitaman. Tembok kota yang terbuat dari megalit dan emas cair membentang bermil-mil jauhnya, dengan menara pengawas kebakaran di puncak kota, yang menyala dengan api merah menyala yang tidak dapat dipadamkan. Di dalam kota itu, orang-orang klan Zhurong bergerak dalam jumlah yang padat. Tubuh mereka semerah batu, dan dari kejauhan mereka tampak seperti patung yang dipahat oleh api. Mereka hidup di inti bumi, dan mampu bertahan hidup dengan menyerap energi panas bumi. Mereka bahkan tidak perlu repot-repot mengembangkan teknologi. Oleh karena itu, tingkat teknologi klan Zhurong terlihat sangat rendah. Ini adalah ras kuno dengan tubuh berotot, dan anggota badan yang sederhana. Tidak heran, mereka bahkan tidak mengetahui kekuatan kerajaan Huasu saat ini, dan mereka juga tidak mengetahui keberadaan sosok Zhang Yi, namun mereka berani menyerang langsung ke wilayah tersebut. Aku suka menggunakan strategi, pengurangan dimensi. Aku menghindarimu saat kau berada di puncak. Tetapi, aku memanfaatkanmu saat kau lemah. Zhang Yi menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih yang menakutkan. Saat melihat sekeliling, semuanya berwarna merah tua, dengan gelombang panas yang naik dan membakar. Fatisu menelan ludah dengan susah payah. Ya Tuhan, tempat ini terlihat seperti neraka tingkat ke-18. Mata Lukeran berbinar penuh semangat. Dengan daya tembak yang begitu terkonsentrasi, sumber energi panasnya sangat melimpah. Jika kita bisa mendapatkan teknologi klan Zhurong, dan mengembangkan energi bawah tanah ini,
itu akan menjadi harta karun yang sangat besar. Tidak peduli waktu, yang dipikirkan Lu Keran hanyalah teknologi. Deng Shentong juga berseru dengan penuh emosi. Ini adalah keajaiban dari peradaban Zhurong, dan juga keajaiban Sang Pencipta. Yang Xin menambahkan dengan dingin. Bangunan mereka terbentuk oleh resonansi sumsum batu, tanpa memerlukan alat mekanis. Namun, tingkat perkembangan teknologi mereka masih berada pada tahap awal pemanfaatan energi. Zhang Yi menyipitkan matanya, pandangannya menyapu seluruh kota yang dilalap api. Sebuah peradaban kuno dengan prajurit setingkat ksatria, namun tidak mampu meninggalkan lahar. Dia tersenyum tipis. Saya ingin melihat berapa lama api mereka bisa terus menyala. Di angkasa yang tinggi, Zhang Yi perlahan membuka kedua tangannya. Mulailah, turunlah. Biarlah tempat ini menjadi batu loncatan kita, menuju langit dan lautan. Sebuah gerbang dimensi kolosal muncul di belakang Zhang Yi, seolah-olah sebuah celah telah terkoyak di ruang angkasa, membentang di langit. Hal pertama yang muncul adalah deretan formasi baja mirip obsidian. Itu adalah pasukan mekanik berjumlah 100.000 orang, muncul dari gerbang dimensi dalam formasi sempurna, seperti gelombang pasang yang dahsyat. Setiap prajurit meha lapis baja berat memiliki cincin identifikasi putih dingin yang menyala di dadanya, dan nosel bahunya mengeluarkan kabut tipis. Perisainya berkilauan dengan cahaya hangat di tengah suhu yang sangat tinggi. Di belakangnya terdapat 30 makhluk mekanik kolosal, masing-masing setinggi lebih dari 600 meter, yang merupakan kapal induk darat raksasa. Setelah dimodifikasi, mereka memiliki kekuatan penghancur yang setara dengan Inhumans di level uskup putih. Pasukan mekanik besar dan gelap itu telah mengubah langit di atas wilayah klan Zhurong menjadi suasana yang suram dan mencekam. Bab 2484 Kota Penjara yang Berapi-api 3. Langit yang gelap menyebabkan bumi menjadi gelap. Banyak anggota klan Zhurong memperhatikan ada sesuatu yang aneh dengan langit, dan mereka secara naluriah mendongak. Tetapi, mereka hanya berasumsi bahwa itu adalah abu dari gunung berapi yang menutupi langit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pasukan sebesar itu dapat melewati berbagai pertahanan alami, 7 lapisan magma, dan berbaris menuju tanah air mereka. Pasukan mekanik berjumlah 100.000 orang itu hanyalah permulaan. Selanjutnya, 3 kapal perang super muncul dari gerbang dimensi. Sang pemimpi memimpin jalan, lambungnya berwarna putih keperakan, dan tulang punggungnya bertatahkan 12 mesin berbentuk cincin, seperti bilah raksasa yang menembus langit. Saat bayangan Zhang Yi terbentang, Lu Keran, Yao Kr, dan anggota tim inti Zhang Yi lainnya, bersama dengan pasukan bayangan yang dipimpin oleh Deng Shentong dan Bai Li Changqing, semuanya muncul di atas kapal pemimpi. Di anjungan kapal sang pemimpi, Lu Keran berdiri diam, rambut pendeknya diikat ke belakang, profilnya dingin dan penuh konsentrasi. Ke-10 jarinya melesat di atas keyboard, setiap ketukan tombol, menyebabkan jutaan saluran energi di kapal perang itu melonjak secara bersamaan. Mode tempur sang pemimpi diaktifkan sepenuhnya. Pemanasan awal senjata utama, penyebaran senjata sekunder, pengacakan frekuensi penuh aktif, dan perisai thermal ditingkatkan sebesar 300%. Suaranya setenang kabel baja. Protokol serangan darat diaktifkan. Semua meriam pesawat terkunci secara bersamaan. Targetnya adalah area perumahan lingkaran luar klan Zhurong, dan titik-titik patroli. Kapal perang kedua dan ketiga mengikuti dari dekat, ditempatkan di sayap kiri dan kanan, seperti 2 tombak berlapis baja tebal dan tajam yang menjaga langit. Modul menara pusat benteng Tianhai juga perlahan muncul dari tepi gerbang bayangan. Menara kristal raksasa itu sepenuhnya gelap, tetapi sedikit mendistorsi ruang di sekitarnya. Bayangan tidak terlukiskan yang tercipta dari keterkaitan teknologi manusia dan peradaban eterik. Ini adalah lingkaran terluar dari klan Zhurong, dan penduduk setempat sama sekali tidak menyadarinya. Mereka bekerja keras di bawah cahaya yang menyilaukan, menempa baju besi dari batu, mengarahkan aliran cairan panas, dan memperbaiki menara api. Mereka mengira era baru itu sudah menjadi milik mereka, dan setelah mendarat di permukaan, generasi manusia ke-6 tidak akan lebih dari sekadar abu, yang dapat dihancurkan sesuka hati. Namun sedetik kemudian, langit runtuh. Suara pertama yang terdengar adalah deru meriam utama sang pemimpi. Sinar energi putih murni melesat keluar dari haluan kapal perang, menembus gelombang panas semudah menembus kertas, dan langsung menyelimuti area menara tinggi di kota lava. Energi yang sangat besar, seperti pilar surga, langsung menghancurkan segala sesuatu dalam radius 3 km, mengubahnya menjadi partikel-partikel. Sedetik yang lalu, para warga Zhurong menikmati kehidupan yang damai, tetapi dalam sekejap,
mereka diliputi teror yang hebat. Tangisan pilu dan kutukan marah bergema di seluruh kota. Sejumlah besar prajurit Zhurong mengangkat senjata mereka. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa musuh datang dari langit, mereka tidak punya waktu untuk melawan balik. Serangan kedua lukeran sudah dekat. Senjata-senjata sekunder pada sang pemimpi membentuk kelompok senjata yang lengkap, mengikuti senjata utama dengan cermat, dan memancarkan sinar energi putih yang sangat padat dan menyilaukan. Seperti hujan deras, serangan itu menghantam sejumlah besar prajurit berkekuatan super dari klan Zhurong. Ketika mereka melepaskan kekuatan mereka, energi mereka melonjak dengan cepat, menjadi target merah tua di mata sistem cerdas, yang langsung menyelesaikan pembidikannya. Berkas cahaya tipis yang tidak terhitung jumlahnya membentuk jaringan, meliputi kedua tepian seluruh sungai lava yang meleleh itu. Saat seberkas cahaya menyentuh baju zirah api, kulit batu para prajurit Zhurong itu retak dengan celah-celah yang rapat. Kemudian, seluruh tubuh mereka tampak kehilangan penopangnya dari dalam, hanya menyisakan tumpukan kristal api yang hancur, dan abu hitam yang berbintik-bintik. Suara terciprat. Ledakan. Kemarahan mereka hanya berlangsung sesaat, dan sebelum mereka sempat melancarkan serangan balasan, tubuh mereka sudah hancur berkeping-keping, dan meledak seketika. Inilah sang pemimpi yang baru. Setelah peningkatan menyeluruh ini, dan masalah kekurangan energi teratasi, daya hancurnya telah mencapai level seorang ksatria putih. Menyerang para prajurit klan Zhurong yang tidak curiga ini, semudah tornado menghancurkan tempat parkir. Setelah menyaksikan pemandangan ini, para warga sipil yang selamat dari klan Zhurong hanya menatap kosong. Karena semuanya terjadi dalam sekejap, lebih dari 30.000 prajurit berkekuatan super dari klan Zhurong di kota ini tewas. Kematian itu begitu sederhana, sehingga yang lain bahkan melupakan kemarahan mereka, dan rasa takut mereka mencapai puncaknya, berubah menjadi mati rasa. Aku pasti sedang bermimpi buruk. Beberapa orang mengeluarkan suara dengan bibir gemetar, tubuh mereka begitu kaku, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Zhang Yi dengan tenang melambaikan tangannya. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Pertempuran antar ras yang berbeda adalah masalah hidup dan mati. Begitu perang dimulai, setiap anggota suku Zhurong yang berhasil melarikan diri, dapat kembali untuk membalas dendam. Lagi pula, Kekaisaran Wuluan dihancurkan karena alasan yang sama. Pasukan mekanik berjumlah 100.000 orang itu maju dengan kecepatan penuh. Saat para prajurit yang mengenakan baju zirah tebal maju, katup panas di punggung mereka mengeluarkan kepulan kabut putih, seperti hembusan napas 1000 kuda secara bersamaan. Pasukan garda depan mengangkat tangan mereka, dan tembok kota klan Zhurong yang menjulang tinggi, yang berjarak 100 meter, seketika dihujani peluru. Dinding penahan lava itu retak seperti tahu, akibat pemotongan amplitudo frekuensi tinggi. Mereka bahkan tidak menggunakan beton. Bagaimana mungkin tembok kota yang tampak tinggi dan tebal itu, mampu menahan bombardir senjata dan meriam super di tangan makhluk mekanik? Siapa mereka? Benda apa ini? Mereka sangat menakutkan. Mengapa pertahanan kita begitu lemah? Prajurit Zhurong itu menjerit ketakutan, tetapi sebelum suaranya selesai, perlindungan di belakangnya jebol, dan sebuah lubang bundar besar menembus dadanya. Dia tewas seketika. Dari mana mereka datang? Bagaimana mereka berhasil menemukan habitat tersembunyi suku kami? Bahkan di ranjang kematian mereka tetap sangat bingung. Sungai-sungai lava berfungsi sebagai penghalang alami mereka, memblokir hampir semua sinyal elektronik, dan bertindak seperti labirin yang kacau, menghalangi sebagian besar peradaban untuk memasukinya. Bahkan di dalam klan Zhurong sendiri, hanya segelintir anggota berpangkat tinggi yang tahu cara masuk dan keluar. Justru karena mereka terlalu percaya diri dengan pertahanan mereka menjadi lengah, dan akhirnya dikalahkan di markas mereka sendiri. Berdengung, kawanan udara itu lepas landas, sayap raknya terbentang, dan ribuan makhluk mekanik mirip drone menyebar dengan kecepatan tinggi. Setiap percikan api langsung menjadi penanda pelacakan. Korps Angkatan Darat ketiga, Korps Angkatan Darat kelima. Berpencar ke kiri, masuk dalam formasi segitiga, dan hancurkan formasi mereka. Tatapan lukeran acuh tak acuh dan dingin. Dengan jentikan jarinya yang santai, sederetan kompartemen cakar terbuka di lambung sang pemimpi. Ratusan drone logam Yi melompat dari kabin ke dalam angin yang panas. Sayap mereka sedikit bergetar saat terbang serempak, meninggalkan jejak biru pucat di kaki orang-orang Zhurong. Ini bukanlah bilah, melainkan jejak bertekanan rendah, yang ditinggalkan oleh pemotongan udara berfrekuensi tinggi. Kemanapun lintasan itu lewat, lutut semua orang Zhurong patah tanpa suara. Baju zirah batu mereka tenggelam menjadi kawah, api mereda,
dan seluruh pasukan berlutut di tengah angin kencang. Ah! Tangisan pilu bergema di seluruh negeri. Mungkinkah mereka adalah tentara rakyat permukaan? Akhirnya, seseorang menyadari ada sesuatu yang salah. Seorang perwira berpangkat tinggi, seorang pendekar jurong dengan indeks kemampuan supranatural 13.000 poin, berteriak panik. Perang tidak meletus secara tiba-tiba. Mengingat beberapa jam sebelumnya, sekelompok prajurit elit dari klan Jurong telah berbaris ke daratan, dia secara alami memikirkan kemungkinan ini.